Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau yang di belakang ibu-ibu depan rumah belum jawab ini depan musola. Bu, udah jawab lah. Yang jawab saya doakan panjang umurnya 100 tahun. Oh enggak? Takut pikun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah? Tidak. Padahal ini peringatan mau. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya lihat HP dulu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Quran Kyai Haji Surdin Usmani beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkah. Amin. Yang saya hormati pengasuh berarti yang asuh yang tinggal di sini, Pondok Pesantren Nurul Quran Al Ustadz Haji Irfan Ilmi Surdin. Udah nikah? Udah. Mau nambah? Oh enggak. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, istiqomah di dalam mengasuh santri. Juga yang saya hormati Al Ustadz
Fauzi Ridwan, koordinasional dari Pinang, kebetulan dekat dengan saya, tapi Allah pertemukan di tempat ini. Juga yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Tubagus Dahlan Idrus, pengasuh Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Udah pulang. Mata Allah bituli hayati. Ustaz Kiai Haji Suhaimi Cimone, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada siang hari ini menjadi saksi sebagai rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad, dan insya Allah yang hadir pada siang hari ini dalam peringatan Maulidur Rasul tanpa kecuali termasuk aki-aki dan nenek-nenek akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Saya sebetulnya dari 8:30, apa jam berapa deh? Jam 9 udah sampai di depan. Akhirnya saya mampir dulu nyari masjid, pengen ke toilet ngambil air wudhu sekalian. Alhamdulillah, ya dijanjikannya 10:30 sudah naik ke mimbar, tapi ternyata sekarang sudah jam 11 lewat. Tidak apa-apa, takzim ama yang lebih tua, emang bodoh begitu. Lanjut. Bener nih ikhlas. Ini saya mau tanya, ini ngadain maulid kok waya begini? Ini kan udah bulan Rabiul Akhir, betul nggak? Udah bulan Rabiul Akhir. Ini ngadain maulid cinta sama Nabi atau ikut-ikutan? Cinta sama Nabi atau ikut-ikutan? Kok lambat? Ibu sih kagak membantu, coba didorong tuh kayak Surdin. Ayo Kiai maulid cepetan gitu. Pokoknya jangan takut konsumsi, kami bantu rame-rame. Rasanya cepet tuh, betul ya? Betul nggak? Kalau kita mengadakan maulid karena mahabbah aman Nabi, karena kita girang kepada Nabi, lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan dilapangkan alam kubur kita. Iya, masalah fi amanillah. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya Bu. Ibu kenal dengan Abu Lahab. Di mana ketemunya? Pernah dengar nama Abu Lahab? Pernah dengar namanya Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok? Itu Abu Lahab adalah pamannya Nabi besar Muhammad. Ketika dulu Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, ada yang mengatakan pagi hari, itu Suhaibah. Siapa Suhaibah? Nanti ada kuis loh. Di akhir jalannya nanti di ceramah ada kuis, dapat uang jajan. Ada suamanya Suhaibah. Itu adalah budak perempuannya Abu Lahab. Beliau ngasih kabar kepada Abu Lahab, Tuan,
Ponakan Tuhan telah lahir. Aminah telah melahirkan bayi yang sangat mungil. Maksudnya Rasulullah. Begitu Abu Lahab mendengar ponakannya telah lahir, laki-laki yang diberi nama Muhammad. Orang Arab itu kalau punya anak laki-laki biasanya bangga luar biasa. Itu Abu Lahab mendengar ponakannya telah lahir, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Girangnya luar biasa bahwa Siti Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Saking girangnya, langsung Suhaibah, budak perempuannya, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bebas, tidak lagi menjadi budak. Karena saking girangnya lahirnya Nabi besar Muhammad. Girang nggak? Lahirnya Rasulullah girang nggak? Yang benar. Masya Allah. Para ulama mengisahkan, karena Abu Lahab, walaupun dia kafir, nantinya setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, dia menolaknya. Dia tidak beriman kepada ajaran Rasulullah. Tapi setiap hari Senin kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin itu diringankan daripada azab kubur. Itu Abu Lahab yang kafir. Bagaimana kalau orang sini, orang Pandeglang, yang sejak lahir sudah Islam, dia beriman kepada Rasulullah, walaupun dia tidak pernah melihat Rasulullah, walaupun dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kuburan kita dilapangkan seluas istana. Kalau girang lahirnya Nabi, girang enggak? Yang benar. Masya Allah, luar biasa. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah merupakan isim mankul, ya. Adalah isim alam mankul dari ismi maf'ul. Ini kalau santri ya. Dari hammada yuham midu fahuwa muhammidun wazaka Muhammadun. Jadi Muhammad itu dari isim maf'ul, artinya orang yang dilahirkan. Paham tuh? Hammada yuhamidu fahuwa muhammidun wazaka Muhammadun. Orang yang senantiasa dipuji. Orang yang senantiasa terpuji. Itu makna daripada Muhammad. Sebetulnya nama Nabi Muhammad itu banyak sekali. Kalau di dalam kitab Qurratul Uyun. Tetapi yang paling populer, dengerin, ntar ada kuis. Nama yang paling populer yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Muhammad. Ada nama lain namanya Ahmad. Ada nama lain namanya Toha, Yasin, dan sebagainya. Jadi nama Rasulullah itu banyak, Bu. Tapi yang paling dikenal adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna Muhammad? Man kasurat mahamiduhu payuhmidu hamdan bada hamdin. Bahwa nama Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Orang yang banyak pujiannya. Ya, payuhmadu hamdan bada hamdin. Dipuji setelah dipuji. Pujian setelah pujian. Itulah makna daripada Muhammad. Paham tuh, Bu? Bu, Muhammad artinya apa, Bu? Muhammad artinya apa, Bu? Orang yang senantiasa dipuji.
orang yang senantiasa terpuji. Wa samaituhu Muhammadan satuhmadu uqbah. Ya, aku beri nama Muhammad supaya nanti dipuji-puji. Itu. Makanya pak kakeknya Abdul Muthalib, beliau pernah ditanya, wasu'ila jaduhu Abdul Muthalib. Ditanya itu kakeknya. Siapa kakeknya Nabi? Siapa kakeknya Nabi, Bu? Abdul. Kalau pamannya? Abu Thalib. Jangan ketukar. Kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Berapa tahun Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya? Berapa tahun? Dua tahun. Karena beliau umur 8 bulan dalam perut sudah yatim. Kemudian umur 6 tahun ya, nggak salah ya? Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Waktu pulang dari Madinah ziarah kubur kepada bapaknya Abdullah. Nyampe di kampung Abwa namanya, meninggal Jadi Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah yatim piatu. Tapi jadi sukses pemimpin dunia dan akhirat. Kenapa kalian tidak bisa sukses? Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib 2 tahun kemudian meninggal dunia. Diasuh kembali oleh oleh paman saudara bapaknya, namanya Abu Thalib, sampai dewasa, sampai dinikahkan umur 25 tahun. Kakeknya pernah ditanya, su'ila jadduhu Abdul Muthalib. Kemudian ditanya kakeknya, kenapa kau Abdul Muthalib? Lima sumia ibnaka Muhammadan. Kenapa anakmu? Nah, ini adalah bedanya orang Arab dan orang kita. Kalau orang Arab tuh anak, cucu sama juga dengan anak. Hasan Hussein itu kan cucunya Nabi. Tapi Nabi membahasakan anak saya. Itu dinisbatkan kepada kakek. Begitu. Lima sumi samaita ibnaka Muhammad. Kenapa kau beri nama cucumu itu adalah Muhammad? Sedangkan nama Muhammad itu, Bu, belum dikenal di Arab. Dianggap nama asing, dianggap nama aneh. Dianggap nama aneh. Walam yakun min asma'i abaika wala ajdadika. Itu nama Muhammad, nama yang aneh. Bapak kamu tidak pernah menamakan Muhammad. Kakek-kakek kamu juga nggak pernah menamakan Muhammad. Tapi kenapa ini cucu kamu yang satu ini kau beri nama yaitu Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, qala Abdul Muthalib, rajautu ayyuhumada fis sama wal ard. Aku berharap nanti cucuku ini yaitu Muhammad agar dia terpuji di langit maupun di bumi. Subhanallah. Jadi Abdul Muthalib pengen cucunya nanti ini bukan hanya ngetop di bumi, tapi juga di langit. Sangat terkenal, dipuji penghuni langit. Siapa penghuni langit? Siapa? Para malaikat, penduduk bumi. Siapa itu? Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan. Semuanya memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi. Setiap Nabi lewat, ada rumput memberi salam kepada Nabi. Ada pohon memberi salam kepada Nabi. Ada binatang buas, semuanya terdiam. Sujud, tunduk kepada kemuliaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mari kita buktikan. Benar enggak keinginan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dia beri nama Muhammad. Katanya supaya cucu saya ini, anak saya ini, dia supaya dipuji oleh penghuni langit para malaikat dan juga dipuji oleh penghuni bumi yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Mari kita lihat. Setiap orang azan nama Nabi Muhammad disebut enggak, Bu? Disebut enggak?
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul nggak? Disebut nggak? Nggak bisa azan cuman asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak disebut. Tidak sah itu. Syahadat juga nggak sah. Betul benar. Tapi jangan diganti. Nabinya ganti. Nabinya tukimin. Asyhadu anna tukimin Rasulullah. Gak enak amat, betul nggak? Gak ada, tidak ada nabi lagi. Nabi Muhammad adalah khataman nabiin, nabi penutup dari segala nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi. Kalau ada pasti nabi palsu. Sekarang azan di sana, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan di sebelah utara, di sebelah selatan, barat, timur, bahkan di seluruh Indonesia. Berapa jumlah masjid di Indonesia? Siapa yang tahu? Berapa jumlah masjid di Indonesia? Ini saya cari, saya nanya kepada Profesor Dr. Said Muhammad Google. Saya tanya, jumlah masjid di Indonesia. Langsung dijawab. 279.692 masjid. Ini data bulan Maret. Pakai data bulan Maret 2024. Jumlah masjid di Indonesia sekarang ini 279.692 masjid. Baru masjid, belum musola. Kalau azan bareng kayak apa kira-kira itu? Ya Bu ya? Baru masjid saja berarti nama Nabi Muhammad itu diucapkan waktu zuhur 279.692 kali. Belum subuh. Belum asar. Betul nggak? Belum isya. Belum maghrib. Kali masjid sebanyak itu. Kali musola sebanyak itu. Masya Allah. Betapa banyaknya Nabi Muhammad disebut oleh manusia di muka bumi ini. Itu menandakan kemuliaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum di negara lain, belum di Malaysia, belum di Singapura, belum di Eropa, belum di Saudi Arabia, seluruh jazirah Arab. Minum dulu. Sebetulnya ini kalau saya terus terang aja, sebetulnya hari Kamis saya sakit. Iya, mual, kemudian muntah sampai 3 kali, kemudian diare. Saya pikirin aja, ya Allah bagaimana ini kayak Sudin ini ya. Saya datang apa kagak, Tapi alhamdulillah, ya begitu hari Jumatnya mendingan dikit, hari ini saya bisa hadir. Alhamdulillah. Karena yang penting yang pertama silaturahim. Dengan silaturahim insya Allah panjang umurnya, amin. Ibu-ibu yang hadir insya Allah panjang umur dan husnul khatimah. Rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu. Itu silaturahim. Yang kedua, idkhalus surur kepada Kaisudin dan putranya. Karena kata Nabi, idkhalus surur lil mu'min sidqah. Membahagiakan hatinya orang yang beriman itu merupakan sedekah. Insya Allah. Makanya saya alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dibuktikan, saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu setiap hari ratusan juta, mungkin miliaran, sejumlah umat Islam di dunia ini berapa? Sebanyak itu Nabi Muhammad disebut. Betul nggak? Di dalam azan. Belum di saat sholat, tasyahud awal, tasyahud akhir, disebut nggak? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut. Itulah Allah buktikan betapa tingginya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa rafa'na laka dzikrak wa innaka la'ala khuluqin azim. Selanjutnya, ini supaya kita bangga, kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? Tak kenal maka tak sayang. Hanya orang yang sayang dan cinta kepada Nabi nanti akan masuk surga bersama Nabi besar Muhammad
wa man ahabbani kana ma'i fil, barang siapa yang cinta kepadaku. Cinta kepada itu bagaimana caranya nanti ada kita jelaskan. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan duduk nanti di surga bersamaku. Ibu, senang nih menabi, senang. Benar, gak terpaksa nih. Walaupun udah siang. Benar. Maulid kan cuma setahun sekali, betul gak? Nih ikhlas kayak Surdin ngundang kemarin ikhlas. Benar. Ntar pulang jangan ngomong ya. Diam aja ya. Ya, Bu. Masya Allah. Yang selanjutnya bahwa Nabi Muhammad adalah itu Imamul Anbiya. Imam daripada segala nabi. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Tahu. Di dalam kitab Qurratul Uyun jumlah nabi itu 124.000. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit, Bu? Berapa jumlah nabi, Bu? 124.000 jumlah nabi. Pemimpinnya adalah Nabi besar Muhammad. Nabi kita pemimpinnya. Bukan nabinya orang Yahudi, bukan nabinya orang Nasrani, tapi nabi kita, Nabi besar Muhammad. Dari 124.000 para nabi seluruh dunia, imamnya adalah Nabi besar Muhammad. Itulah ketinggian derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Nabi Muhammad pangkatnya adalah Sayyidul Rasul, Sayyidur Rusul atau Imamur Rusul. Rasul, Rasulani, Rusulun. Apa? Rasul, satu nabi, satu rasul. Rasulani, Rusulun. Jamannya Rusulun. Kitabun, kitabani, kitabanting. Kitabun, kitabani, kutubun. Rasulun, Rasulani, Rusulin. Ya ceramah depan santri kan kudu ilmiah, ada ilmunya, betul nggak? Paham dong? Paham nggak ya? An-nas, al-insan, insanun, insani, an-nas. Ya kan? Insanun satu orang, insani dua orang, kalau banyak an-nas, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Paham ya? Paham? Ya, lanjut. Jumlah Nabi Muhammad adalah pemimpin dari segala rasul. Bu, kalau begitu berarti beda Nabi dan Rasul, betul nggak? Ya beda, tapi sama-sama utusan Nabi, sama-sama manusia pilihan, tapi beda fungsi. Kalau Nabi itu tidak manusia pilihan terbaik, diangkat dari satu umat, tapi tidak wajib berdakwah. Dia hanya memberi contoh kepada umat manusia. Tapi kalau Rasul wajib berdakwah, apapun resikonya, apapun halangannya, wajib berdakwah. Makanya Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu. Tapi Nabi yang 25, ya Bu ya, yang wajib kita imani, yang wajib kita kenal, paling tidak kita dengar walaupun belum hafal. Di dalam Al-Quran ada 20 dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad. Siapa yang tahu berapa jumlah Rasul? Ayo, berapa? Berapa? Pinter kau. Pinter kau. Jadi jumlah Rasul ada 303. Pinter kayak Surdin, tahu. Alhamdulillah. Jadi jumlah Rasul ada 313. Tapi yang wajib kita kenal hanya ada 25 Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Diperes lagi menjadi 5 ulul azmi. Diperes lagi tinggal 1 Nabi besar Muhammad. Inilah Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi pemimpin seluruh para Rasul. Memimpin seluruh para Nabi yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Nabi siapa tuh? Itu Nabi siapa tuh? Nabi
Masa kita nggak bangga? Lebih bangga sama Maradona. Gimana itu? Lebih bangga sama Pele. Lebih bangga sama siapa lagi? Cristiano Ronaldo udah tadi. Belum ya? Cristiano Ronaldo. Lebih bangga kepada Messi, lebih kenal. Sama Nabi kagak kenal. Bagaimana ente nanti di aku sama Nabi? Kuple. Katanya cinta sama Nabi, betul nggak? Masya Allah. Makanya tuh lihat dari kamar tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah Muhammad. Nama Nabi Muhammad selalu bergandengkan dengan nama Allah Subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, titik, tidak sah. Harus lanjut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena apa, saudara? Karena ini namanya dua kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, namanya syahadatul iman. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini namanya syahadatur rasul. Makanya dinamakan dua kalimat syahadat. Baca dua kalimat syahadat, ini adalah rukun di dalam sholat. Lanjut. Nggak apa-apa kan lewat dikit maulid mah, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Makanya tuh ada zikir yang 313 Ustaz. Saya diijazahkan zikir Ya Hanan Ya Manan 313. Kenapa dipilihnya kan 313? Saya pikirin. Oh iya ya. Ternyata 313 itu angka istimewa. Yaitu jumlahnya para rasul. Yang kedua, jumlahnya bala tentara dalam perang Badar. Itu. Maka zikir itu kan semuanya kebanyakan ganjil-ganjil, betul nggak? Karena ganjil ini istimewa. Allah senang dengan yang ganjil. Zikir ba'da sholat 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, ganjil. Ada sholat sunnah yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi tidak pernah tinggal, yaitu sholat witir. Paham bu? Sholat itu sholat ganjil. Minimal atu, udah mepet azan. Atu, nggak apa-apa sholat witir. Yang penting jangan ditinggal. Apalagi udah nenek-nenek, umurnya udah 60 tahun. Ini modal kayak saya, ini kan udah kadaluarsa. Umur saya ini udah 63, usia Nabi. Kalau usia rata-rata akhir zaman, kata Nabi, baina sitin wa sab'in, betul gak? Baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Berarti kalau umur saya 60-70 tahun, ya ikut standar, berarti kan tinggal 7 tahun. Mau ngapain 7 tahun? Lo kan saya masih mikirin janda. Hah? Nafsu mah pengen tapi tenaga tak berdaya, betul gak? Lalu Yasudin berapa umurnya? 17 sisanya. Payah nih. 57 masih tuaan saya. Ibaratnya kalau masih ngelirik janda masih lumayan, masih boleh. Kalau saya udah malu sama anak mantu. Betul nggak? Jadi kalau umurnya yang sekarang udah 60, jalannya kudu nunduk. Ya Allah, bagaimana nanti saya di alam kubur? Udah begitu mikirnya. Betul nggak? Saya dapat siksa kubur, apa nikmat kubur? Ya Allah, nanti bagaimana di padang mahsyar? Ya Allah, bagaimana nanti di hisab timbangan amal? Ya Allah, bagaimana nanti kalau di jembatan Siratal Mustaqim, bawahnya neraka jahanam, kiri kanan ini banyak ranjau-ranjau, surga adanya di ujung sono, di bawahnya neraka. Jangan sampai kepleset. Makanya kalau gue nyuci kaki nih, nyuci kaki wudu, dengerin deh, nenek-nenek. Nih kalau gue nyuci kaki, dengerin. Nih basuh kaki nih. Ya Allah, jangan kau tergelincirkan kedua kaki hamba di saat hamba meniti jembatan Siratal Mustaqim. Begitu enggak? Begitu enggak? Bohong kali. Ya Allah, nih kalau gini nyuci tangan. Ya Allah, berikanlah catatan amal hamba. Nanti dia menghisap melalui tangan kanan. Jangan kau berikan melalui tangan kiri. Karena sorga adanya pintunya kanan, neraka kiri. Begitu enggak kalau gini nyuci tangan wudhu? Kagak. Dalam hati aja, dalam hati. Ya Bu ya. Kalau nyapu kepala, gimana kalau nyapu kepala? Ngusap kepala.
Ya Allah, naungilah hamba nanti di padang mahsyar dari teriknya matahari. Karena matahari katanya ada di atas kepala, dipendekkan oleh Allah. Masya Allah. Ini mah udah 60 tahun pakai celana lepis. Mas Raji, 60 tahun orang Ketapang masih pakai lepis, siapa ya? Dia masih pakai lepis, pakai bolong-bolong. Pakai sisir yang gede buat taruh di belakang, sisir. Jadi orang lupa sama kuburan apa ngapain? Allahu Akbar. Ya. Ayo, kita mengandelin apa nanti di akhirat? Kalau bukan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Makanya kudu cinta sama Nabi supaya kita diaku sama Nabi, supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir pada hari ini di pesantren tercinta ini. Tujuannya karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen jadi wali, kata Gus Baha nih, kalau pengen jadi wali, kalau dapat nikmat sekecil apa tuh, ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Enggak jadi wali benar ya jadi wali murid gitu ya. Betul enggak? Jadi wali kagak, wali murid kagak, tuh anak preman semua. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi, Bu? Karena Nabi terlalu cinta kepada kita. Itu harus paham tuh. Karena Nabi terlalu cinta kepada umatnya, betul enggak? Lihat, Nabi Muhammad sedang sakit, sakitnya kurang lebih seminggu. Ada yang mengatakan 2 minggu. Malah Nabi itu pernah demamnya sangat tinggi. Rasulullah itu demamnya sampai tinggi, sampai keluar keringat, sampai Fatimah itu menangis melihat begitu kerasnya sakitnya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad saja manusia yang mulia, manusia yang suci, beliau belum meninggal sakit dulu. Nabi pun merasakan betapa sakitnya sakratul maut. Ya, bahkan Nabi bilang, ya Rob, kalau sakratul maut itu memang sakit, sudah timpakan saja kepada saya, jangan kau timpakan kepada umatku. Wah, saking sayangnya itu. Karena saking sakitnya sakratul maut, kalau cuma 70 tahun, berarti 70 tahun ruh nempel di badan. Betul nggak? 70 tahun nempel di badan, ditarik, nempelnya kayak apa tuh ruh tuh? Makanya ada orang dicabut ruhnya itu sampai melet-melet. Karena sudah bertahun-tahun ruh menyatu dengan jasad. Tapi kalau orang yang soleh dan solehah, yang istri solehah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Karena sakitnya sakratul maut sudah ditimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kudu cinta sama Nabi. Apa kurang cintanya Nabi Muhammadnya? Apa kurang bela Nabi Muhammadnya? Ingat, waktu menjelang sakratul maut berarti kan IGD, gawat darurat, emergensi, betul nggak? Nabi masih sempat memanggil umatnya. Ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Mana umatku? Orang Pandeglang mana? Bayangkan sakit masih menyebut-nyebut umatku. Ittaqus sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat dijaga itu sholat. Kenapa Nabi sampai berpesan pada menjelang kematiannya tentang sholat? Karena sholat adalah perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah setelah syahadat. Betul nggak? Begitu kita beriman, ada orang kafir masuk Islam, yang pertama kali diwajibin apa? Sholat. Bukannya haji, bukannya puasa. Bayangkan itu. Saking pentingnya sholat. Makanya setelah syahadat, sholat. Sholat ada merupakan ukuran standar kesolehan seseorang. Kalau sholatnya baik, baik semua. Sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Yang kedua, amal ibadah kita yang pertama kali diangkat ke langit adalah ibadah sholat. Terutama sholat asar dan subuh. Setiap asar dan subuh, amalan sholat kita diangkat oleh malaikat kehadirat Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak nih Pak, woi, bapak, lewat sini woi. Kalau belum sempat sholat ya berjamaah yang lain, usahakan sholat asar sama subuh mah
kudu berjamaah. Karena pada waktu asar, pada waktu subuh, malaikat berkumpul, malaikat penjaga siang dan malam berkumpul pada waktu subuh dan asar. Kemudian amal ibadah sholat kita diangkat ke hadirat Allah Subhanahu. Kita sedang berjamaah di masjid. Cakep. Ini enggak, sholat waktu asar enggak tahu di mana adanya. Waktu subuh melingkar, enggak sholat, Masya Allah. Paham? Dan nanti terakhir di padang mahsyar, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amalan salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Oh. Oke, jangan main-main salat. Supaya hafalannya gampang, dapat ilmu yang bermanfaat. Salat usahakan tepat waktu dan berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fard bi sab'in wa isrina darajatan. Ibu. Bu. Woi. Kalau ibu belum istiqomah mengerjakan salat sunnah, yang lain macam-macam, paling tidak salat sunnah subuh jangan ditinggal. Ada apa tuh salat subuh, Bu? Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat sunnah subuh. Sholat sunnah fajar itu maksudnya sholat sunnah subuh. Ada apa ya, Bu? Hah? Masya Allah. Kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah subuh 2 rakaat, lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Jadi kalaupun hidup kita di dunia pas-pasan, bayar utang pas ada, beli rumah pas ada, beli mobil pas, enak juga ya. Kalau hidup di dunia, biarpun gali lubang tutup lubang, yang penting meninggal dunia tidak bawa utang. Tetapi kalau kita rajin sholat sunnah subuh 2 rakaat, insya Allah nanti di akhirat kita termasuk orang yang paling kaya, insya Allah. Ya, orang yang kaya. Nggak apa-apa hidup di dunia pas-pasan. Tapi yang penting di akhirat kita kaya jaya raya. Karena itulah masa depan kita. Betul nggak? Masa depan orang-orang kafir, kebahagiaan di dunia. Tapi kebahagiaan kita orang beriman, jangka panjang. Yaitu kebahagiaan dunia lebih-lebih akhir. Nggak sampai di situ Nabi sayang kepada umatnya. Nanti di padang mahsyar, Bu. Itu udah dibagiin belum doa? Hah? Udah dibagiin semua? Bagikan sambil jalan. Bu, ini ntar saya ijazahkan doa buat kenang-kenangan dari Cipondo. Amin. Dari pesantren saya, Darul Amanah ya, buat kenang-kenangan. Jadi nanti ini ada oleh-oleh nih maulid dari sini ya. Ya, Bu. Jangan pulang dulu, ntar saya kasih tahu cara bacanya. Ini doa akhir zaman. Lanjut. Sambil nunggu beredarnya doa. Ntar sisanya kasih santri nggak apa-apa. Lanjut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar, yang dia cari juga umatnya, Bu, yang dicari. Ummati mana umatku. Nabi adalah orang yang paling sibuk nanti di akhirat mencari umatnya untuk memberikan syafaat, untuk selamat daripada api neraka. Bahkan Nabi rela sujud kembali di hadapan Allah. Padahal sujud cukup di dunia, tapi Nabi rela sujud di hadapan Allah nanti di padang mahsyar karena dia minta umatnya supaya jangan ada yang tertinggal di api neraka. Subhanallah, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Malah Nabi mohon kepada Allah, ya Rabb, walaupun umatku ini umat akhir zaman, tolong nanti di padang mahsyar bangkitkan yang pertama. Makanya nanti yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi besar Muhammad. Yang kedua adalah umatnya yang ada di kota Mekah. Yang ketiga adalah umat yang ada di Madinah, di Baqi. Barulah orang-orang yang ada di luar Mekah dan Madinah, termasuk orang pandai gelang. Ya, Bu. Cinta nggak sama Nabi?
Saya bukan orang politik, jadi saya malas ngomongin politik. Ya Bu ya, udah ikuti aja udah presiden yang ada. Alhamdulillah kita dapat presidennya cukup baik, disiplin, amin. Sekarang menteri-menterinya lagi dilatih di Akmil ya, depan digelang, diajarin baris berbaris, tidurnya di tenda, jangan di hotel mulu, betul nggak ya? Biar jadi rakyat sekali-kali, biar pada bener nanti ya. Alhamdulillah, ada kabar gembira juga. Pak Prabowo sekarang ini akan membangun lembaga haji. Haji dipisahkan dari Menteri Agama. Nanti lembaga haji ini juga akan membangun perkampungan haji di Mekah. Alhamdulillah. Nanti orang Indonesia yang belum haji punya hotel sendiri di Mekah. Punya kampung haji sendiri di Mekah. Alhamdulillah. Doain niat baik ini mudah-mudahan terlaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah segitu aja ngomong politiknya. Itu mah kekuasaan sih, betul nggak? Yang cakep-cakep aja, betul nggak ya? Lanjut. Kalau ibu cinta sama Nabi, tandanya nih Bu. Kalau ibu cinta sama Nabi, santri, wahai santri, bapak-bapak cinta sama Nabi, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan man ahabba syai'an aksara min zikrihi ya. Atau man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, dia banyak nyebut namanya. Betul. Ente senang sama Ronaldo, tiap hari Ronaldo disebut, diomongin mulu. Sampai fotonya jadi nenggang bola, dia taruh di kamarnya, betul nggak? Kenapa? Karena dia mengidolakan Ronaldo. Begitu juga kalau kita cinta kepada suami kita ya Bu ya, setiap hari yang kita cari siapa Bu? Ini kemana ya? Bapak kayak gini belum pulang. Biasanya udah pulang ya. Ini anak gua mana ini? Belum ada dekat maghrib, belum juga pulang. Karena apa? Karena dia sayang kepada suami, dia sayang kepada anak-anak. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasul, sebutlah nama Rasul setiap saat. Sebut sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin basah bibir kita menyebut Nabi, insya Allah harapan untuk mendapat syafaat Nabi semakin dekat. Insya Allah. Apa maksudnya menyebut Nabi? Bersolau. Kalau cinta kepada Nabi, banyak baca salawat kepada Nabi. Berapa kali Bu salawat? Berapa kali? Bu, ini yang udah istiqomah aja dah berapa kali? Woi, atuh. Selawat itu menurut Imam Syafi'i mazhab kita wajib di dalam salat tasyahud akhir. Barang siapa dalam tasyahud akhir tidak baca selawat, tidak sah. Lihat tuh, mazhab Syafi'i sampai memasukkan selawat rukun dalam salat. Ibu berapa kali? Lo kan salat doang. Sholat memang udah wajib. Di luar sholat berapa kali Bu? Katanya cinta sama Nabi. Pengen gak dikenal sama Nabi Bu? Pengen diaku sama Nabi? Pengen? Bener. Kita gak pernah ketemu Nabi, betul gak? Kita gak pernah sholat di belakang Nabi. Kita gak pernah ikut perang berjuang bersama Nabi, betul gak? Tapi bagaimana caranya supaya Nabi kenal sama kita? Banyaklah baca sholawat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaika. Allah memerintahkan berselawat kepada engkau. Tapi kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Caranya bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Tuh, selawat kepada Nabi. Coba Bu ulangin. Allah sholli ala Muhammad wa ala ali. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh, itu namanya takzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pak Ustadz, ada nggak selawat yang pendek, simple? Ada Bu. Namanya selawat Jibril. Selawat apa Bu? Selawat apa Bu? Selawat Jibril. Karena ini selawat ini diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam katanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ini santri saya kalau habis duha wiridnya ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala.
Kalau habis tahajud, minimal ba'da witir, zikirnya apa? Zikirnya apa? Supaya kan dompetnya ada isinya terus. Supaya duitnya tuh ada terus. Apa, Bu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, berapa kali? 100 kali. Itu zikirnya para malaikat. Ya, Bu? Amalin ya, Bu ya. Habis tahajud atau habis witir paling lambat. Paham, Bu? Tuh, dari saya tuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Kalau selawat Jibril kapan aja boleh. Nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Mau tidur boleh nggak? Boleh. Sambil jalan boleh nggak? Boleh. Pegang tasbih. Boleh. Sambil berdiri boleh. Sambil duduk boleh. Kamu aja. Selawat tuh gampang. Khusyuk nggak khusyuk diterima insya Allah. Sampai. Siapa yang nyampaikan? Para malaikat Allah. Asing nggak? Gampang selawat mah. Ya, Bu. Mana dalilnya? Kenapa kita berselawat? Karena Allah berselawat. Kenapa kita berselawat? Karena malaikat. Emang kita nggak malu sama Allah? Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah nyuruh sholat. Allah nggak sholat. Betul nggak? Emang ada keterangan Allah sholat? Orang kita sholat buat Allah, betul nggak? Weh, Allah nyuruh puasa. Allah puasa nggak? Susah kita jawabnya, betul nggak? Allah nyuruh haji, Allah haji nggak? Enggak. Tapi Allah nyuruh selawat, Allah berselawat. Betapa dahsyatnya itu perintah selawat. Allah nyuruh selawat, Allah sendiri berselawat. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Allah berselawat, mencurahkan rahmatnya. Kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, apa yang dimaksud Allah berselawat? Allah mencurahkan rahmat supaya Nabi Muhammad terus tambah mulia, tambah tinggi derajatnya. Malaikat berselawat maksudnya apa? Kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Al-Makki Al-Hasani, beliau mengatakan yaitu istighfar. Malaikat mintakan istighfar untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan maksum, gak punya dosa, tapi malaikat juga ingin menunjukkan cintanya Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, taslimlah kepada Nabi. Maksudnya apa? Kita mendoakan Nabi. Kok kita doain Nabi? Ketinggian Nabi. Sekarang begini, kita doain orang tua boleh nggak? Boleh nggak? Sebagai rasa cinta sama orang tua, rasa bakti sama orang tua, kita doain orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minimal 3 kali setiap pada sholat doain orang tua. Insya Allah orang yang suka doain orang tua rezekinya berkah. Tapi orang yang gak pernah doain orang tua rezekinya mampet. Makanya doain orang tua. Tiap habis sholat, Rabbi ghfirli, baru doain yang lain. Orang tua dulu, guru, dan baru yang lain. Paham? Paham? Anak yang soleh, anak yang suka doain orang tua. Jadi kita doain Nabi itu bukan mengkultuskan, karena kita rasa cinta sama Nabi. Karena kita cinta sama Nabi, kita doain. Makanya kalau habis azan jangan sampai nggak baca doa. Itu namanya sombong. Dianggap sombong, dengar azan tapi nggak baca doa. Habis dengar baca baca doanya gimana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah atis sayyidina Muhammadil wasilul fadilah darajar rafi'ah wa bahasul maqamahu dallazi wa ta innaka la tuhlibul mi'ad rabbi firli wa li walidayya. Amin. Itu doa untuk siapa nih? Untuk Nabi Muhammad. Makanya orang yang dengar azan kagak baca doa itu dianggap sombong di hadapan Nabi Muhammad. Kalau sombong di hadapan Nabi Muhammad, kira-kira dapat syafaat apa kan? Nauzubillah min
Yang sering baca salawat, yang cinta sama Nabi, saya doakan mudah-mudahan satu saat dipanggil oleh Allah bisa berziarah langsung, salat langsung di Masjid Nabi Muhammad An-Nabawi, bisa ziarah langsung ke makamnya Rasulullah sallallahu. Amin ya rabbal. Ini Buya Haitami nggak punya duit, Bu. Karena dari pondok cita-citanya pengen banget pergi haji, guys. Dari pondok tuh pengen banget, rindu aja. Alhamdulillah udah 11 kali ke sana. Tidak pernah bayar. Kalau nggak bayarin orang ya jamaah yang bayarin. Alhamdulillah. Hajinya pun haji kosasi, ongkos boleh dikasih 2001-2002. Umrohnya 10 kali, ya tinggal berangkat. Alhamdulillah. Yang penting punya paspor. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Ya saya doakan nih, mudah-mudahan ya Allah saksikanlah ini yang hadir pada hari ini di pesantren yang mulia ini, berikanlah syafaat ya Rasulullah. Isyhadu ya Allah, insyaallah Allahumma yashfi bi syafaati Rasulikal Karim ala hajil jamaah ya Allah. Ya Allahumma balighum ilal Makkah wal Madinah insyaallah. Ya amin ya rabbal. Dan pondok ini insyaallah menjadi salah satu benteng syiar dan perkembangan umat Islam insyaallah. Menjadi benteng ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kaisuddin beserta putranya diberikan kesabaran, istiqomah dan diberikan kemudahan. Apalagi kalian di sini menghafal Al-Qur'an, bahwa ahlul Qur'an adalah Allah. Orang baca Quran itu adalah orang ahli Quran, dia ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya mana? Doanya udah dibuka. Saya dijazakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, ini doa dibacanya saat apa itu? Setelah tasyahud akhir ya. Setelah tasyahud, ibu-ibu kalau membaca tasyahud akhir biasanya innaka hamidun majid sampai di situ ya. Nah, innaka hamidun majid jangan beri salam dulu, jangan dibuka, jangan ditutup dulu salatnya. Dilanjutkan Allah bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baca berulang-ulang 2 hari juga hafal. Ya Bu, kalau sudah hafal nggak usah ngelihat lagi. Ini kata Nabi, iza faraga ahadukum min tasyahudil akhir falyasta'id billah bi arba'in. Kalau selesai membaca tasyahud akhir, minta perlindungan kepada Allah 4 hal. Minta perlindungan, keselamatan. 1, min azabil qabri, dari azab kubur. Ibu berani sama azab kubur? Hah? Berani nggak? Jadi azab kubur tuh benar adanya. Nikmat kubur tuh benar adanya. Percaya nggak dengan azab kubur? Lihat itu di sinetron. Insan yang berdosa di masa hidupnya kini mendapat siksa di dalam kuburnya. Tahun berapa tuh ya lagu? Siksa kubur. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Orkes Melayu Awara, pimpinan S. Ahmad di Surabaya, penyanyinya Ida Laila. Udah nenek-nenek. Situ lagu ngetopnya waktu saya masih di SMP tahun 70-an. Lagu siksa kubur kok dijogetin, dasar sableng. Bukan direnungkan. Hati-hati, minta perlindungan dari azab kubur. Yang kedua apa itu? Wazabin nari jahannam, minta perlindungan dari neraka. Makanya doa ini penting.
Saya masih kejar, saya cari di mana juga. Kalau bapak ibu tinggal dikasih ngamalin aja ogah. Mohon duit yang gak seberapa nilainya. Duit 100.000. Berapa sih nilainya? Bawa ke Alpas sekali habis enggak? Tapi kalau doa ini saudara baca, amalkan sampai ke alam kubur ke bawah. Betul enggak? Betul? Ilah, gratis kok, tinggal ngata betul aja ogah. Min azabi narir jahan. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal, supaya dijauhkan dari fitnah kematian dan kehidupan. Sekarang zaman fitnah. Orang bener aja difitnah sekarang. Yang terakhir apa dong? Wa min syarri fitnati masihid. Nah, ini dajjal akhir zaman. Nauzubillah min. Nah, terus yang di bawah. Ini dibacanya, yang di bawah itu doa dibacanya saat sujud. Kan kita kalau sujud terakhir biasanya lama ya. Di Mekah Madinah kalau sujud terakhir lama ya. Terutama di Madinah. Itu bukan ngelamun. Baca doa. Baca doanya apa? Enggak boleh baca doa pakai bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Ini doa yang diajarkan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya kapan nih? Setelah tasahud akhir, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa biham 3 kali, sambung dengan itu. Sebelum bangun dari sujud. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Saya terjemahkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, pengen matinya husnul. Tuh kayak kemarin, kayak Haji Asmuni, Abuya Asmuni, M. Nur, Pandeglang. Iya itu. Lagi dakwah meninggal Ini lagi ngomongin orang gosip meninggal. Suwe bener dah kalau begitu mah. Nauzubillah min. Terus yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan rezeki supaya saya taubat sebelum mati. Sebelum mati udah taubat. Banyak orang enggak sempat taubat mati. Nauzubillah min. Yang terakhir, supaya matinya dalam agama Allah, enggak murtad. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu, yaitu agama Itu dari ulama. Itu yang di bawahnya yang nomor berapa tuh? Nomor 2 ya? Nah, itu kalau itu Nabi, dari Nabi langsung boleh itu juga. Kalau saya dua-duanya. Allah magfirli, ikutin. Allah magfirli zanbi dikahu wajillahu awalahu wa akhirahu sirrahu walaniyatahu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang besar yang kecil, dari mulai awal balik sampai akhir balik, maksudnya sampai akhir ayat, yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terang, ya, sirrahu walaniyatahu gitu. Ini ibu baca sambil sujud. Insyaallah husnul. Doain saya juga nih ke Sudin supaya husnul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bu, saya ijazahkan dulu Ibu ya. Kalau saya bilang ajaztukum qabiltu gitu Bu ya. Azaztukum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekian ya Bu ya. Terima kasih. Hah? Oh iya, kuis, Bos ingetin. Kuis. Santri, khusus buat santri nih, coba. Oi. Santri, berapa jumlah para nabi? Berapa? Sini. Mana mic-nya? Nah, ini aja. Ma ismuka? Muhammad? Min aina anda? Min Tangerang. Ana min Tangerang. Aina Tangerang? Kabupaten kota? Tapang. Satu kampung loh. Ya, kam al-anbiya 100? No, bagian itu.
124? Benar? Alhamdulillah, betul. Kok 5.000 mulu ini? Waduh, belum diisi mah ke Surdin. Nih, itu ada 100.000. Lagi-lagi. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girang-girangin santri itu, Mbak.